Sekarang kita masuk ke metode yang terakhir dari integral numerik, pembahasan mengenai integral numerik, yaitu metode kuadratur Gauss. Metode kuadratur Gauss ini menggunakan titik-titik evaluasi, titik sampel, dan bobot yang tidak seragam, yang tidak seperti dua yang terdahulu. Ada ukuran langkahnya macam H-nya berapa, H sama dengan dari B min A dibagi dengan jumlah pembagian dari masing-masing itu pada metode trapesium atau pada metode Simpson. Tapi pada metode kuadratur Gauss ini ada titik-titik yang tidak terletak secara seragam dan dipilih secara optimal sehingga memberi akurasi yang tinggi dengan jumlah titik-titik yang sedikit. Bentuk umum dari metode kuadratur Gauss adalah seperti ini, bahwa ada fungsi fx dengan batas bawahnya min 1, sedangkan batas atasnya 1, bentuk ini min 1 sampai dengan 1 dari fx, didekati dengan penjumlahan antara perkalian antara bobot dengan nilai fungsi di titik-titik evaluasi tadi, titik-titik sampel ini. Dan xi ini atau titik evaluasi ini adalah merupakan akar-akar dari polinomial Legendre dengan derajat n. Nanti n-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan wi adalah bobot dari yang sesuai dengan x1. Jumlah n ini adalah jumlah titik evaluasinya. 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena melihat batasnya tadi, batasnya bahwa integral itu harus batasnya hanya dari min 1 sampai dengan 1, ternyata bisa diperluas dari batas yang umum di antara A dan B. Macam ini integral, karena bentuk integral kuadratur Gauss adalah min 1 sampai ini, bisa kita ke integral yang bentuknya umum dari batas A sampai dengan batas F. Tetapi kita perlu melakukan transformasi linear antara batas A min 1 ke A ini, dari min 1 ke B, sehingga terjadi juga perubahan antara fungsi yang akan digunakan. Proses transformasinya berbentuknya seperti begini, bahwa nilai X yang di sini ini, bukan XI, adalah B min A dibagi 2 dari eta ditambah dengan B plus 2 dibagi plus A dibagi 2 dari eta, di mana eta ini nilainya dari min 1 sampai dengan 1. Sehingga kita tinggal masukkan bahwa batas ini A dan B ini dari fungsi ini yang umum, bukan lagi dari min 1 sampai 1, adalah B min A per 2 dari batas min 1 sampai 1, nilai fungsi dari penjumlahan yang di atas ini. Nilai X-nya berubah menjadi B min A per 2C eta ditambah dengan B plus A dibagi 2 eta D theta. Ingat, D theta kita perlu X ini berubah menjadi theta, maka dx pun akan berubah menjadi d eta. Jadi tugas kita akan merubah itu. Contohnya, ini adalah titik-titik dan bobot dari Gauss-Legendre, macam 2 titik, makanya xi-nya harus menggunakan angka-angka ini saja, tidak bisa menggunakan angka yang lain. Jadi min 0,5 dan sekian itu dengan bobotnya 1. Kalau untuk 3 titik, titiknya adalah ini 1, 2, 3 dengan bobotnya ini, dan seterusnya sampai di bawah. Jadi pemilihan angkanya tidak lagi, kita harus menggunakan angka yang sudah diberikan oleh akar-akar dari polinomial Gauss-Legendre tersebut. Contohnya ini, kita disuruh menghitung integral dari ln x dx dengan batas 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan metode kuadratur Gauss-Legendre dengan 2 titik. Langkah awal adalah kita membuat transformasi atau perubahan interval dari min 1 sampai 1 ke 1 sampai 3. Kita gunakan persamaan tadi, X
min B min A per 2 C ditambah dengan B plus A per 2. Di sini adalah C juga ya. Dan seterusnya. Kemudian tinggal memasukkan saja ke dalam sini bahwa X sama dengan B-nya 3 dikurang 1 bagi 2 C ditambah dengan 3 ditambah 1 dibagi 2 ya. C sama dengan, kita dapatkan ini sama dengan X sama dengan ini 2 bagi 2 adalah C ditambah dengan, yang ini tidak punya C ya, yang di belakang ini tidak menggunakan C karena bentuk linear ya. Ini C, ini 4, ini jumlahnya 4 dibagi 2. Kita dapatkan persamaan bahwa X-nya itu bentuknya menjadi C ditambah 2. Jadi X yang di sini akan berubah menjadi C ditambah 2, bukan X lagi. Nah, kemudian kita lakukan turunkan dx, berarti ini jadi variabelnya, maka hanya turunannya dz, sedangkan 2 ini turunannya 0 ya, makanya dx-nya kita dapatkan dc saja. Nah, tinggal kita masukkan saja x ini berubah menjadi ini dan dx-nya menjadi dc, di eta ya, Anda sebutkan. Kemudian sudah bentuknya sudah berubah seperti ini karena batasnya kita sudah rubah menggunakan ini. Kemudian batasnya menjadi min 1, 1 len eta ditambah 2 d eta, bentuknya sama dengan kuadratur Gauss, maka kita bisa dekatkan seperti ini. Jadi kita tinggal hanya mencari berapa nilai W1-nya dikalikan dengan ini, mana yang ini fungsi X ini masuk ke sini. Jadi kita tidak menggunakan len X, tapi kita menggunakan len eta ditambah 2. Ini adalah XI-nya dan ini X2-nya. Ini. Begitu juga kalau X3 berarti ini menjadi X1, X2, dan X3, kemudian tinggal dikalikan dengan bobotnya. Begini kira-kira metode dari kuadratur Gauss. Kita akan melihat contohnya dengan menggunakan perangkat lunak Excel. Sekian dan terima kasih, dan silakan nanti mengerjakan tugas yang diberikan. Sekarang kita akan mengerjakan atau menyelesaikan integral len X dari batas 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan metode kuadratur Gauss. Di sini ada langkah-langkah yang saya tulis untuk melakukan transformasi batas dari batas 1 sampai min 1 ke batas umum dari min 1 sampai 1 ke batas 1 sampai 3. Di sini kita dapatkan bentuknya seperti ini, dan bentuk terakhirnya adalah seperti ini. Bahwa fungsi yang kita gunakan tidak lagi len X, tapi adalah len eta ditambah 2 theta. Langkah pertama adalah kita buat dulu, sebenarnya bukan iterasi, saya tulis iterasi saja, nomor gitu. Kemudian iterasinya hanya 2 titik saja karena kita gunakan yang 2 titik. Kemudian yang kita perlukan adalah titik Gauss-nya. Berapa nilai titik Gauss? Titik Gauss untuk 2 titik. Dan itu telah ada di dalam tabelnya ya. Kita tidak bisa bikin sendiri, kita gunakan tabel yang sudah ada titik Gauss-nya. Di sini kita bisa lihat dari tabel ini, untuk titik Gauss-nya adalah min 0,577350269. Nah, titik Gauss kedua juga sebenarnya sama, tapi dia yang bernilai positifnya. Angkanya sama, tapi yang satu titik pertamanya negatif, titik keduanya 1. Kemudian kita mencari nilai X barunya. Nilai X barunya itu nilai fungsinya. Nilai fungsinya adalah nilai X yang ke I itu sama dengan titik Gauss ini, titik Gauss
ditambah dengan 2. Kita lihat dari rumus ini bahwa pendekatannya adalah X itu didekati dengan di titik Gauss C ditambah dengan 2. Makanya ini semua saya kuningkan dulu supaya beda. Tuh, yang berarti ini ada kita bikin persamaan bahwa ini ditambah dengan 2. Kita tinggal hitung, kemudian kita tinggal copy saja ini. Setelah itu kita dapatkan, kemudian kita mencari nilainya. Nilai di titik tersebut. Berapa nilai fungsi di titik tersebut? Nilai fungsi di titik tersebut berapa besarnya? Ingat, berarti tinggal sama dengan fungsinya adalah fungsi len. Nih, berarti tinggal ini ditambah dengan dikali dari fungsi nilainya sama dengan dilenkan dari fungsi titik Gauss-nya dan X. Dan kemudian yang ini juga kita copy saja, dapatnya seperti ini. Kemudian kita perlu bobotnya atau W ya. Bobot dari titik Gauss tersebut untuk kasus 2 titik itu bobotnya sama, yaitu 1 dan 1. Kemudian tinggal kita kalikan antara X, nilai fungsi dari XI dikali dengan dia punya bobot. Di sini kita dapatkan bahwa ini kita kalikan dengan bobotnya sama dengan, dimana ini nilainya 1 ya, bukan 11, ini nilainya 1. Tinggal kita copy saja, kemudian hasil dari sini tinggal kita jumlahkan saja. Ini jumlahnya atau hasil akhirnya adalah jumlah dari ini bersama dengan zoom dari 2 nilai ini. Dan inilah hasil dari integral tersebut, di mana hasilnya adalah dari persamaan ini kita lihat bahwa nilai ini sama dengan jumlahan dari perkalian antara bobot dan nilai fungsi tersebut. Untuk 3 dan seterusnya, 3 tinggal masukkan saja di sini yang ketiga. Kita cari data mengenai berapa nilai fungsi untuk 3 titik dan seterusnya, tinggal kita masukkan dengan nilai bobotnya berapa, seperti ini. Nah, ini ada nilainya, maka kita tinggal kita copy aja ini semua di atas, taruh di bawah sini, kemudian kita tengahkan. Habis itu di sini berarti iterasinya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian titik Gauss-nya kita lihat di sini adalah min 0,7, 4, 5, 9, 6, 6, 6, 92 dengan bobot 0,5. Oh, ini titik Gauss-nya dulu. Kemudian kita hitung titik Gauss sama dengan ini nilai titik Gauss-nya ditambah dengan 2. Enter. Kemudian tinggal fungsinya sama dengan len dari nilai ini. Fungsinya len ya. Nanti kalau fungsi yang lain kamu gunakan itu. Kemudian tinggal mencari berapa bobotnya. Bobotnya di sini kita lihat dari tabel 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 85 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Kemudian yang kedua bobotnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kemudian titik Gauss-nya tinggal ini ditambah 2. Sebenarnya tinggal di copy saya dari atas sini gini. Ini di copy. Kemudian nilai fungsinya sama dengan kita tinggal copy juga langsung dari sini.
Dan ingat bahwa ini dengan yang di bawahnya itu sama ya. Ini dengan yang ketiga ini sama, hanya dia negatifnya menjadi positif. Tinggal kita lihat bobotnya. Bobotnya yang di atas ini juga sama dengan yang di bawah sini. Kemudian kita tinggal mencari bobot yang di tengah ini. Dari belasan 0,1234567 ini bukan koma ya, titik. Nanti kalau tergantung bukunya. Habis itu tinggal kita hasil kali antara bobotnya saja. Ini sama dengan F dikali dengan bobotnya. Kemudian kita tinggal copy saja ini. Semuanya dapat, kemudian tinggal mencari hasilnya. Hasil integralnya berupa jumlahan dari seluruh data hasil perkalian antara bobot dan nilai fungsi di titik Gauss-nya. Ya, kita dapatkan seperti ini. Dapatnya 1, sekian dan sekian. Semoga dapat dimengerti dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan.